Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Denny Sumargo yang dalam videonya dia mewawancarai Coki Pardede dan Dondi Tan. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan, gitu. Tapi bukan seton ya. Nanti kita akan komentari hal yang menarik dari perbincangan mereka. Seringkali Dondi Tan selalu membanggakan hukum atau syariat dalam agamanya yang katanya adil. Dan dia katakan hal yang sama juga ada dalam Taurat. Ternyata logis gitu. Logisnya contoh begini. Kita mungkin kalau pernah dengar kisos ya? Kisos apa itu? Apa itu? Tangan ganti tangan, mata Oh ganti iya iya, mata, nyawa ganti gigi nyawa. ganti gigi ya. Di Taurat kan ada itu. Ya, Ya, di Taurat kan memang begitu adanya. Ya. Itu Kalau kita lihat, dalam Alkitab hukum Taurat Musa itu berlaku, ketika Tuhan sendiri yang menjadi rajanya, atau paling tidak masih imam atau nabi yang masih berbicara dengan Tuhan dalam mengambil keputusan. Sehingga ketika keputusan itu diambil tentunya tidak akan keliru. Tidak sama ketika jika keputusannya dibuat oleh manusia, karena bayangkan, seseorang dihukum mati, ternyata ketika diselidiki lagi, orang yang sudah dihukum mati ternyata tidak bersalah. Oleh karena itu hukum Taurat Musa tidak memenuhi syarat itu, jika dijalankan sekarang. Berikut pernyataan Dondi Tan soal syariat Islam yang kemudian dibantah Coki Pardede. kan juga dilanjutkan di dalam Islam. Cuman memang mungkin kalau di dalam konteks sebuah negara kan, lihat dulu nih negaranya menjalankan syariat Islam apa enggak. Iya, betul. Kalau negara sekuler seperti Indonesia, kita tidak menjalankan syariat Islam. Mungkin beda ceritanya dengan Aceh karena diberi otonomi khusus gitu lah ya. Kalau kisos kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong. Betul ya? Kejam. Kalau menurut orang-orang yang mendukung HAM, kejam gitu kan. Iya. Tetapi coba kita pikirin. Di Amerika, orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Iya. Coba diterapkan misalnya. Kejahatan itu bakal langsung anjlok turun, atau tetap, atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh, Aduh, ya. ini berat lagi nih. Iya iya. Cuma dikit-dikit aja tapi langsung Iya baik baik. dikit-dikit. Oke, maaf ya ya. Tapi tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih, belum. Loh, Ya, enggak, belum. menjawab kok. Jadi gini kok, kalau buat saya secara pribadi, tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Iya, Di iya. untuk diskusi, untuk bertukar pikiran. Hmm. Kalau buat saya tuh sebenarnya memang dalam menegakkan hukum itu ada dua metode yang digunakan kok secara umum. Orang pengalaman dengan hukum. Orang hukum ya, orang hukum ya. Bukan orang hukum, orang pengalaman di hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah langsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga hukum ya. Iya iya, silakan. Jujur ya, jujur. Iya, orang yang mengalami kok. Ya. Iya kan? Ya mungkin ini secara menurut asumsi saya aja yang masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Jadi sebenarnya dalam menegakkan hukum tuh ada dua kurang lebih secara umum yang biasanya dipakai. Satu adalah dengan rasa takut dan satu adalah dengan pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke, ada dua metode. Iya. Ya. Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif. Tergantung. Nah, kalau gua ngelihatnya Bang Denny dua-duanya efektif. Maksud gua kayak misalnya di Cina itu saat koruptor itu diancam hukuman mati. Memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Anjlok. Bukannya tidak ada, tapi sangat kecil. Kecil turun. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut tidak melakukan tindak korupsi Atas dasar. karena takut atau karena dia mengerti Oh, itu maksudnya. bahwa korupsi itu tidak boleh? Nah, sekarang Kita sudah saksikan bersama bagaimana Coki Pardede menyanggah pernyataan Dondi Tan dan penjelasan Coki cukup masuk akal. Di mana, dengan hukum yang disampaikan oleh Dondi Tan, bisa saja orang taat hukum bukan karena mereka mau taat, tapi cuma karena takut. Contohnya syariat Islam berlaku di Arab Saudi, di mana setiap orang yang murtad dihukum mati. Pertanyaan kita adalah, apakah orang Arab Saudi benar-benar menyukai Islam sebagai agama atau mereka menyukai Islam hanya karena takut dihukum mati? Bisa saja ada orang Arab yang mengaku Islam, karena biar tetap hidup dan tidak dihukum mati. Bukankah itu akan menuntun pada suatu perilaku yang munafik? Beda halnya dengan negara sekuler, di mana semua orang bebas memilih agamanya tanpa ada paksaan. Terus logisnya juga, menurut saya waktu saya mempelajari Islam, di Islam saya bisa mendapatkan jawaban, oh dari mana saya berasal, Iya. sekarang saya di bumi suruh ngapain, Iya. nanti mati kemana gitu. Iya, jelas Ya, gitu. jelas gitu lah. Emang Ya. kalau di Bible nggak ada?
Remang-remang kalau saya lihat. Oh, remang-remang. Ya ada mungkin gambaran di dalam Wahyu ya. Iya. Tetapi cukup mengerikan gitu. Ada perang naga dulu gitu. Oh iya, gambarannya ya, Iya, iya. pewahyuan ya. Revelation. Iya. Dan itu hanya khusus untuk 144.000 orang. Gitu. Nah, saya Barusan Donditan katakan, dalam Islam itu jelas, dari mana saya berasal, di bumi ngapain dan nanti mati kemana. Lalu Denny Sumargo tanya, emang di Bible tidak ada? Donditan menjawab, di Bible remang-remang. Dan katanya, dalam Wahyu ada perang naga dulu, dan yang selamat cuma 144.000 saja. Dalam Alkitab sangat jelas, dari mana kita berasal dalam kitab Kejadian sudah dijelaskan. Lalu apa perintah kepada manusia setelah diciptakan di sana juga diceritakan, dan kenapa kematian bisa ada. Dan Alkitab juga ceritakan kemana setelah kebangkitan dari kematian. Jadi tidak ada yang remang-remang. Mungkin karena dalam Alkitab tidak ada sungai Hamar dan bidadari kali, sehingga Donditan bilang surga Kristen tidak jelas. Tadi dia juga bilang, hanya 144.000 yang selamat. Inilah akibat baca Alkitab comot-comot. Coba dia baca terus, jangan hanya berhenti di Wahyu 7 ayat 4-8, coba baca sampai ayat 9. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat ini sangat jelas, ada banyak orang yang diselamatkan dari berbagai suku bahasa dan kaum, bahkan tak terhitung banyaknya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan di podcastnya Denny Sumargo. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi coba kita pikirin, di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Iya. Coba diterapkan misalnya, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun, atau tetap, atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.